nggak tahu, yang jelas dia kumpul orang soleh-soleh, pasti orang baik, ya kan? Tapi orang baik kumpul sama orang jahat, yang dikenal baiknya apa jahatnya, tuh kan? Jadi itu sandaran itu penting hadirin. Ya. Kumpul sama siapa kita berkumpul itu akan membawa tabiatnya. Makanya kata ulama salihun, dia pernah berkata, wa kullu man sahab khabithan doa. Setiap orang yang kumpul sama orang yang buruk, hilang karakter baiknya. Ini contoh, orang sehat kumpul sama orang sakit, yang banyak yang sakit jadi sehat, apa yang sehat jadi sakit? Tuh kan? Ya kan? Ini kan zaman corona yang dulu-dulu sehat-sehat semuanya kena corona semuanya. Ya kan? Padahal sehat nih. Tapi karakter itu mempengaruhi, gara-gara kumpul sama orang dibilang kena corona semua. Batuk aja masuk rumah sakit dibilang corona udah. Ya enggak? Itu karakter. Jadi membawa tabiat. Nah, Quran lihat hadirin, jangankan lagi dia sandar sama Allah. Orang yang bersandar sama Quran semuanya jadi mulia. Satu, Jibril, malaikat itu mulia semua enggak? Mulia enggak? Semua malaikat enggak pernah bohong, taat sama Allah, perintah dijalankan. Tapi dari semua malaikat yang paling mulia siapa? Siapa? Pemimpinnya malaikat? Jibril ya. Ini udah kenal belum sama malaikat? Belum kenal ya, tapi kan tahu namanya ya enggak? Insya Allah nanti di akhirat kenalan ya enggak? Nah di sana hadirin, itu malaikat Jibril dibilang pemimpinnya malaikat, gara-gara apa? Tugasnya dia bawa wahyu, kalamnya Allah. Salah satu Quran kalam Allah bukan? Gara-gara dia bersanding membawa Quran kalamnya Allah, maka dia menjadi pemimpin dari semua malaikat. Ini yang kumpul sama Quran. Gimana Quran itu sendiri kumpul sama Allah, yang bersandar apa kepada Allah, yang Allah sendiri menurunkan, bukan yang lain. Nabi Muhammad, semua nabi mulia enggak? Kenapa nabi yang paling mulia Nabi Muhammad? Ayo. Karena Nabi Muhammad ini yang satu-satunya dapat titah Al-Quran sebagai kitab penyempurna dari semua kitab, dan kitab yang nggak bisa dirubah ya sampai akhir zaman. Makanya Nabi kita menjadi sebaik-baik Nabi dan Rasul, sandingannya Quran tuh. Nah, guru mulia nggak? Guru semua mulia, tapi guru yang paling mulia guru yang ngajarin Quran ya, bukan guru matematika, guru bahasa Inggris, itu sih ya mulia juga, tapi kalah mulia dibanding guru ngajar Quran. Benar nggak? Ini mohon maaf, sampai Nabi sendiri bilang, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Jangankan lagi gurunya, semua murid yang belajar ilmu cakep apa enggak? Tapi yang paling baik dari semua murid ialah yang belajar Quran. Bayangin, yang bersandar sama Quran jadi paling, jadi paling mulia. Ya kan? Makanya Nabi bilang sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan mengajar Quran. Jadi sebaik-baiknya itu. Makanya anak-anak kita didik Al-Quran, insya Allah jadi orang yang paling baik di dunia dan akhirat, ya kan? Ini yang paling baik di antara kita, yang paling. Nabi dulu waktu ngubur jenazah, ini sahabat cakep semua, perang meninggal, syahid. Waktu mau ngangkat jenazah itu hadirin, Nabi nanya, ini Nabi kita angkat yang mana ini Nabi? Ntar dulu, ini siapa? Ini pulang. Kamu ingat, ini ngajinya sampai berapa juz? Dia bilang. Ini hafal 1 juz Nabi, yang ini 2 juz, ini 3 juz, ini 30 Nabi. Nah yang 30 duluin, bayangin. Jadi Nabi mengutamakan yang paling dalam Quran, diutamain, karena Allah sendiri mengutamakan dalam urusan Quran. Diangkat dulu 3, walaupun dia lebih muda, yang lebih tua ntar dulu, karena hafalnya 1 juz. Ya kan, ntar dulu, begitu selesai semua, nah ini angkat. Subhanallah, itu penghormatannya Nabi, karena Allah seperti itu menghormatinya hadirin. Nah begitu juga kata ulama salihun, lihat semua negeri-negeri di dunia ini hadirin dibilang ardullah, wasi'ah, luas, tapi ada bumi Allah yang paling mulia dari semua bumi. Kota yang paling mulia dari semua kota apa? Kota mana? Bukan Pejaten ya. Kalau Pejaten sih ya udah, kita udah kenal. Tapi yang di Quran disebut Ummul Qura itu Mekah Al-Mukarramah. Kenapa Mekah? Padahal tandus, rumput aja nggak numbuh kadang-kadang. Ya kan, di Gua Hira, wah sempit, orang mau masuk di situ. Tapi Nabi bilang sebaik-baik tanah dan gua dan sebaik-baik bukit adalah Gua Hira dan kota Mekah.
Kenapa? Di Mekah di situ tempat turunnya Quran. Bersandir sama Quran jadi sebaik-baiknya hadirin. Nah semua kata ulama unasolihun yang paling baik dari semua malam apa? Malam Jumat. Iya. Iya. Tapi malam Jumat kalah sama malam yang ada di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ada malam Jumat lebih baik dibanding malam Jumat di bulan-bulan lain, ya kan? Tapi malam Jumat di bulan suci Ramadan masih kalah lagi dengan malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar sebaik-baik dari semua malam? Karena malam itu turun sandingannya sama siapa tuh? Quran lagi. Makanya yang bikin nuzul Quran jadi mulia semuanya udah. Amin. Ini Darun Naim, ya kan? Insya Allah penuh kenikmatan nantinya, amin ya. Dan kata ulama unasolihun hadirin, bulan suci Ramadan itu dikatakan sebaik-baik bulan. Gara-gara apa hadirin? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Lihat tuh. Karena di bulan suci Ramadan turun di situ Quran. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Nah, yang kedua, Al-Quran dari Inna anzalna fi lailatul qadar menunjukkan agungnya apa hadirin? Itu di dalam Al-Quran Allah sebutkan kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ja'a bi dhamirihi duna ismihi dhahir. Syahadatan lahu bin nabahah dunat tasrih. Katanya ulama Al-Quran itu dari agungnya ya. Kalau menceritakan tentang sesuatu kisah-kisah kalimat per kalimat, lafaz per lafaz, itu buat orang yang dengerin kadang dengan bahasa isyarat orang udah paham. Ini mohon maaf, kata pepatah Arab bilang al-halim yakfi ilaihil isyarah. Orang cerdas nggak perlu dijelasin dengan detail, bahasa isyarat paham. Ini orang cerdas nih. Nih ya, dulu kita waktu di pondok dites di antara murid-murid, itu lagi batuk. Itu kalau murid-murid yang cerdas, batuk cepet ambilin air hangat, ini gurih batuk, cepet langsung ambil air hangat, langsung bilang al-halim yakfi ilaihil isyarah. Ini murid yang cerdas, baru batuk udah paham ngambil air hangat. Tapi kalau murid yang goblok, ya kan, kita bilang batuk nih, batuk, apaan Ustaz? Batuk, terus maksudnya apa Ustaz? Goblok kagak paham juga. Kalau namanya udah batuk masih kagak paham juga. Tapi kalau yang cerdas nggak perlu. Nih ayat ini disebut apa? Menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Allah bilang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pakai isim domir bukan isim dohir. Kalau isim dohir itu kelihatan nama aslinya. Tapi kalau inna nggak disebutin nama aslinya, domirnya yang terselubung yang nggak dilihat. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Coba jawab di sini ya. Kalau yang pintar yang dimaksud inna di sini siapa? Siapa? Ayo ngomong aja, nggak usah takut. Nah tuh, ini pintar nih. Siapa tadi yang ngomong? Ini luar biasa berarti ya. Nggak pakai dijelasin, Allah. Ya kan? Bener nggak? Padahal kalau dalam bahasa Arab inna itu lafadznya bentuknya kami. Kami itu jamak apa mufrad? Jamak. Nah, ini perlu tahu lagi nih. Ada bahasa Arab. Bahasa Arab itu dalam kalimat konteks nahnu itu ada dua arti.